Wadidaw, kiu. Komal Bang inspirasi ini dia ngomong loh. Dari kemarin cuma itu saya tippingannya. Yesus adalah jalan dan kebenaran. Ya, mau Nah gimana? itu tuh. Jadi yang sebelah kiri terhitung, yang sebelah kanan ondes. Islam tujuan ke sana tuh, Islam lurus. Bang nanti taruh satu orang di ujung sana, satu kelompok di ujung, biar Islam sudah lewati jalan itu. Iya, Emangnya karena Islam selama ini bisa teman sampai Kristen tujuan ini, kalau nggak ada jalan. selama ini Oh, ini teman Kristen kan jalan. Nah, kita ini sudah di tujuan. Oh bagus. Ini lah belum kalau bisa begitu. besar ya. Oh ini bukan, ini C6 kali ya akun saya. Oh iya C6 bangkit teman-teman. Waduh besok kita ini selamatan dulu C6 bangkit. Jalannya bagus ya. Siapa yang bikin jalannya ya? Mulus, nggak ada lubang. Jadi di sebelah kiri nih grupnya Mikana, di sebelah kanan nih grupnya ini Pak Bom. Luki kau yang di mana Luki? Itu dia lagi di tengah tuh. Gak nyampe-nyampe, padahal tujuannya yang di atas sana tuh. Ini kan nanti Yesus bingung nih. Ini kenapa Kristus kok saya sudah sediakan jalan tapi mereka nggak nyampe-nyampe ya? Ternyata mereka lagi sembah jalan. Apa dia? Kalau diskusi sama Lucky Api ini bagus, sama CP ini bagus loh. Dia punya orang pemikiran itu bagus, analogi bagus. Saking bagusnya itu analoginya rusak itu. dia kemarin naik di Islam dihajar, dia naik ke Oneness dihajar pula, terpaksa ganti akun. Saya sudah ateis. Salibnya dia pasang terbalik. Ngantuk ya, ngantuk. Kopi dulu. Kita cari dulu. Kita cari jemaat-jemaat yang terkasih. Kan begitu. Kita sama-sama percaya Yesus nih. Islam juga percaya, Kristen juga percaya. Ngantuk. Soalnya nggak ada yang nanya, bosan jadinya ngantuk. Cuma Kristen percaya melebihi. Oke, saya tanya sama kau lah. Apakah kau meyakini dalam diri Yesus mempunyai 100% manusia, 100% Tuhan? Tidak. Oh tidak, bagus. Apakah kau meyakini Yesus Tuhan? Tolong definisikan dulu maksud Tuhan apa? Tuh kan? Ya Allah ya Rabbi. Ya kan mau tanya dulu, biar jelas dulu kita. Oke, kalau Arti Tuhan itu apa? kalau Tuhan itu saya cuma ikut KBBI lah. Sesuatu oke. yang disembah, dipuja, di semua manusia bergantung kepada Dia, bukan Dia yang digantung. Kebalik itu. Emang jemuran digantung. Nah, kalau kau pemahaman Tuhan seperti apa, CP? Aku ngikut aja, ikut loading aja. Gimana? Berarti Tuhan bukan sang pencipta ya? Sang sumber bukan ya? Kan sang pencipta, maha kuasa. Oh, sang pencipta, sang Ya. sumber juga ya? Iya, Berarti Yesus bukan Tuhan. bukanlah. Dia Tuhan. Iya, Tuhan. Bagus. Anda benar. Ya memang Islam benar, Bang. Yang salah Kristen. Ya, kita sama-sama benar lah. Kristen juga benar. Itu siapa di tengah tuh dia berdiri tuh. Siapa itu orang suruh kasih pinggir, nanti ketabrak mobil. Sebenarnya ayat itu memang mantap kan, tapi lawannya itu apa? Lawannya tadi ini Matius 20:23 itu lawannya.
Seberapa? 20-23? Yang tadi bang, cawanku memang boleh kau minum kan? Lawannya. Oh iya. Iya. Ini kalau nggak ada Saya minum, pertanyaan saya lagi sampai numpang jas. tidur ya abang-abang ya. Iya, pertanyaannya sebenarnya kursi tidak tahu kebenaran sesudah, cuman mungkin masih ada X lah ya. Masih ada unsur X saja. Benar nggak bos? Faktor keluarga. X apa X? Betul itu, betul. Iya. Kalau cuman Yesus lah jalan kebenaran, berarti Musa bukan jalan kebenaran. Itu aja sih. Musa juga jalan untuk umatnya. Untuk umatnya kan? Yoi, Iya, berarti Yesus juga untuk umatnya. umatnya. Berarti setiap nabi dan rasul kan punya umat, betul nggak? Yang membawa kitab mungkin ya. Iya, yang membawa, yang diberikan kitab kan? Iya. Dia kan punya kaum, Kayaknya itu rasul kan? Kalau rasul itu punya umat, makanya pemahaman teman-teman Kristen ini terbalik-balik gitu loh. Malah yang rendah itu rasul, nabi yang tinggi. Padahal nabi itu diberikan pengajaran aja buat dirinya sendiri, ya kan? Nah itu nabi. Tapi kalau Rasulullah itu di atas nabi, karena dia diberikan kitab untuk kaumnya. Nah kalau Kristen malah Paulus yang jadi rasul, yang nabi Yesus. Terbalik-balik. Iya. Terbalik-balik memang kalian ini. Terus terbalik, semua terbalik. Utusan Tuhan dijadikan Tuhan. Tuhan dijadikan istirahat ala Bapa. Terbalik-balik memang. Bingung ya. Bingung bener saya Kristen bang. Sama bang, aku pun bingung. Bahkan Bang, di Yohanes 14:9 itu dikatakan, ya Tuhan, aku percaya bahwa Engkau Mesias. Masa Tuhan, ya Tuhan, aku percaya sekarang Engkau adalah Nabi. Ini presiden turun jadi RT ini. Yang lucunya ini Itu turun derajat namanya kalau gitu. Iya, yang lucunya waktu Yesus berkata ini, sembahlah Tuhan Allahmu. Jadi menurut Tuhan Kristen, iya dia yang berkata begitu karena dia Tuhan dan Allah. Padahal itu merujuk ke Bapa. Balik-balik. Padahal ada perintah Yesus. Yesus mengatakan sembahlah Tuhan Allahmu. Tapi perintah itu Yesus tujukan kepada iblis. Oten ikut orang yang kerasukan menyembah Yesus. Markus 5:6. Terbalik-balik. Gitu. Contohnya tadi ya, kalau tidak terbalik otak bang ya, itu di 11:25 Matius itu sudah terjawab. Karena otak terbalik, karena terputar-putar, lari ke firman. Nah ini loh, sampai satu malam saya tidak tidur nih. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, nyata sekarang padaku bahwa engkau adalah seorang nabi. Coba kita baca ya. Kata masyarakat, kata warga itu kepada presiden. Presiden, nyata sekarang padaku bahwa engkau seorang RT. Nggak tahu tuh siapa yang menerjemahkan begitu. Susah Kecuali juga kalau sih. dia bilang di situ, Nabi, nyata sekarang engkau sebagai Tuhan kan? Iya, betul. masih tahu sedikit. Itu jadi masalah tuh Tapi- terjemahan begitu ya bang ya. Kalau Tapi- yang menerjemahkan orang Kristen ya. Jelas. Cuman mungkin tidak menjadi masalah sih. Kalau yang menerjemahkan orang Muslim.
Tapi yang terjemahkan ini orang Kristen. Oh, Kristen ya. Kristen. Berarti masalah Ya, itu orang. LAI lah. Oh, Yang terjemahkan LAI, ya. orang Kristen, otomatis yang menjadi korban adalah yang mengkonsumsi produk LAI. Mm-mm. Yang Yang baca terjemahan juga itu, nggak mikir. LAI itu orang Oh, Kristen ini- bang ya. Yang lebih parahnya lagi bang, yang membaca pun tidak mikir. Yang penting 14 tahun akulah jalan kebenaran. Itu aja dulu bilang akulah jalan kebenaran. Tapi saya rasa LAI memang sudah pantau kan, LAI sudah pantau karena Kristen ini tidak pernah baca Bible, cuma ketik jadi ya sudah kami taruh begitu saja. Kemarin Iya. Yang penting Kristen ini yang penting kami punya kitab loh. Ya begitu dibaca, ya Allah, bukan iman naik, burung yang naik. Tapi yang tambah pusing ini sebenarnya LAI ini, karena masuknya Wanes pusing dia. LAI itu kerja berat loh. Bagaimana dia racik Bible itu supaya masuk di Wanes, masuk di Tritunggal. Mm-mm. Memang membingungkan. Ya mau di gimana lah. Kami minoritas di negara mayoritas. Enggak, bukan itu bang, bukan itu. Enggak lari ke situ. Ini kan Kayaknya lari konteks ke iman. situ lah bang. Kayaknya hampir Enggak. semua pejabat LAI setahu saya Muslim. Profesor Haji Muhammad Enggak kayaknya ada. nggak Kristen Enggak deh. ada. Enggak ada. Mana ada? Oh nggak ada ya? Orang-orang LAI itu Kristen semua bang. Enggak ada Oh. Muslim di situ. Enggak Yang ada. pertama katanya dulu, katanya. Iya, Enggak ada. Iya. Kan Sekarang nggak ada. katanya. Nah, Enggak ada sekarang. Oh sekarang nggak ada ya? Iya, karena di situ yang punya hak otoritas untuk menggodok itu kan dari pihak Kristen kan. Nggak ada Nah, hubungannya. berarti Kristennya yang Itu nggak hubungan waras tuh. internal. Itu kan masalah internal itu. Gitu, nggak ada hubungannya dengan Muslim. Mau Iya. Muslim mayoritas ataupun Hindu minoritas di Indonesia nggak ada hubungannya dengan LAI. Mm-mm. sebenarnya begini bang, ini karena sudah terlanjur basah. Padahal kalau dibalikkan ke makna yang sebenarnya, taruhlah memang Tuhan itu adalah penguasa, ya kan? Cuman kan jadi rancu nanti. Coba berani nggak dia pasang tuan di situ, gitu, ya kan? Kalau jadi tuan Harus di situ, berani dong, harus berani. bahaya bang. Setiap kata harus punya makna tersendiri, tidak boleh dipecah, apalagi untuk urusan yang sensitif. Iya, kalau jujur. Cuman menurut saya ya, yang menurut bahayanya saya nanti Tuhan ini merujuk ke siapa? Harus kalau kata Ayo. Tuhan itu dipecah kepada sang sumber, maka Tuhan tidak boleh diartikan kepada yang lain lagi. Ah, itu Ya dong. Yesus sudah Kalau bukan Tuhan. Kalau Tuhan sudah disepakatin untuk menjadi sebutan kepada sang sumber atau sang pencipta alam semesta beserta isinya, maka kata tersebut tidak boleh lagi dipakai untuk yang lain, hanya kepada dia. Enggak, soalnya begini bang, konsumsi atau pengetahuan masyarakat kita yang dibawa-bawa, yang dia, ya kalau kita kan tahu sang sumber itu pun Betul. kalau dijelaskan nanti, jadi Yesus itu bukan sang sumber, terputar nanti lagi di situ. Memang Yesus bukan sang sumber, Nah, entitas tertinggi siapa? Sang sumber. sang sumber dong. Nah, terus yang disembah siapa? Yesus. Nah, Yesus terbalik kan? Terbalik jadinya. Yang jadi persoalan itu bang, hampir di setiap agama termasuk kami di Kristen, sang sumber tidak pernah menampakkan wujudnya. Jadi kita agak sulit untuk menjangkau atau membuat sebuah imajinasi tentang beliau. Jadi apa yang menjadi perwakilannya, ya kita langsung mengambil sebuah asumsi. Kamu telah memberikan otoritas, inilah wakil bagimu, maka kepada dia kami menyembah, walaupun sebenarnya tujuannya kami menyembah kepadamu. Jadi artinya begini bang, kalau masyarakat bawah yang umum lah ya, yang tidak mengetahui kan, sepengetahuan orang yang awam kan Tuhan itu adalah segalanya, pencipta.
Kita aja yang di atas-atas ini yang tahu kan. Oh ini mana etimologinya seperti ini. Orang bawah mana tahu etimologi apa segala macam kan. Yang biasa jemaat-jemaat biasa kan. Di mindset itu Tuhan itu adalah sang pencipta langit dan bumi yang disembah, ya kan? Itu poinnya di situ, Bang. Nah, ketika kita konsumsikan bahwa Yesus itu adalah Tuhan, mindset di otak berarti inilah yang saya sembah. Sembahan saya sang pencipta langit dan bumi. Ya kan begitu. Dia nggak mau pikir itu sang sumber, nggak ada tahu itu, Bang. Nggak tahu. Makanya LAI harus tegas, Bang. Kalau menurut pendapat saya, apabila ada satu kata yang kita tentukan dari bahasa Indonesia Tuhan, misalnya kita katakan, itu merujuk kepada sang sumber, sang pencipta seluruh alam semesta beserta isi-isinya, maka kata tersebut sudah sakral dan tidak bisa disematkan kepada yang lain lagi. Ya di sini kan berarti ada kan penyesatan di sini kan. Ya, Penyesatan seharusnya yang entitas tertinggi yaitu tidak boleh Bapa. disamakan dong. Tidak boleh. Tidak boleh. Kata itu sudah dikunci khusus untuk dia. Karena kalau tidak dikunci khusus untuk dia, ya jadi tritung honest. Jadi terputar-putar dia. Ya kan? Umat pusing, saya yang dengar juga pusing, abang-abang yang bertanya juga pusing. Nah, ya kan? Ya, iya. Ujung-ujung keluar gambar jalan. Benar nggak bagus? Kalau akal sehat, ya kan? Nah, tinggal kita memilih kan, yang berakal ini kan, kayak Bang Krus itu saya rasa orang berakal pasti lah kan. Ya cuman memang doktrin yang tertanam itu berat sekali. Nah, Saya sudah memasang PP dengan lambang salib dan juga ada crusader. Terus juga pada saat abang-abang bercerita kepada ya tadi siapa teman-teman Kristenku, aku juga memilih diam. Seharusnya di bawah alam sadar abang, aku cukup bisa menjawab lah. Betul. Rasa penasaran abang. Ya akhirnya Cacian, hujatan di typingan bawah, belum sindiran dari loading. Ku anggap ketawa. Harusnya juga bisa menilai karakterku dong. Ya nggak? sudah tahu. Oke, mantap lah kalau gitu, Bang. Iya lah. Nah makanya kalau sudah jawaban kalian tidak tahu, udah mentok itu tuh. Nah, kalau sudah keluar kata-kata itu, kalian tidak tahu, udah selesai dan sudah. Kalau sudah mulai begini bagus ya. Paling gampang teman-teman Kristen itu dia udah mentok. Kalau udah menjadi begini ya udah selesai itu barang itu. Selesai udah. Kalau udah jadi begini, kalian tidak paham. Udah. Habis sudah tidak lagi. Benar nggak? Iya. Wajar saja abang tidak paham. Orang kata Tuhan aja merujuk ke banyak hal. Merujuk kepada sang penguasa, merujuk kepada raja, merujuk kepada majikan. Ya terlalu banyak rujukan, ya pusing lah kalau kan jadi pusing sendiri kan. Iyalah, mumet lah bang. Tapi contoh yang tadi kan Matius itu kan di Matius 11:25 di situ di situ jadi agak pusing lagi di situ bang. Tuhan itu bukan merujuk ke Theos tapi Kyrios. Ya kan? Aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi kan gitu. Nah kalau kami sih gampang aja bang, karena sudah disematkan disematkan kalimat langit dan bumi, berarti di situ penguasa langit dan bumi, betul kan? Betul bang. Nah kecuali tidak ada langit dan bumi, makanya dia akan berdiri sendiri. Tuhan itu jadi Theos. Sama ketika Rob gitu kan. Kayak itu maknanya. Coba bang buka di Matius 11:25 itu kan. Di originalnya dia di situ Kyrios loh, Tuhan itu. Tapi adakah kalimat sampingnya tambahan kata langit dan bumi. Nah jadi kalau disambung itu berarti penguasa langit dan bumi. Nah ya kan.
Nah, ya apakah Yesus penguasa langit dan bumi? Bukan. Karena entitas tertinggi Bapa. Merujuk ke Sang Bapa sumber. kan? Betul nggak? Iya, betul. Nah itu gampang kalau kami mana itu bang. Tapi kalau dia berdiri sendiri dia teos kan? Teman-teman muslim Iya. itu, Bang Kursadar, teman-teman muslim itu gampang baca Bible karena kita bebas dari doktrin. Betul. Rujukan kita cuma apa yang tertulis. Apa yang tertulis di kitab, udah itu. Udah itu. Mm-mm. Dan aku pun juga bahagia kok di room ini. Terutama Bang Loading. Seneng banget aku sama dia. Iya. Abang di sini lucu loh. Yang itu bilang sapi mati gara-gara dosa waris loh. Sakit perut gue ketawa. Tahu nggak kenapa? Apa itu Bang? Apa itu Bang? Di dalam keimananku, Bang, firman itu turun dan menjadi firman hidup, yaitu Yesus kan? Atau kita bisa ngomong Tuhan Yesus. Nah, Tuhan Yesus ini pergi, firmannya menjadi Bible. Mhm. Nah, abang-abang ini secara tidak langsung sudah mempelajari Bible. Dan sangat lengkap, detil, sampai Matius, Lukas, Yohanes, semua abang sebut. Mungkin, jangan-jangan Barnabas juga ya bang? Sampai ke Barnabas Maria. mereka nggak terima, Kalau saya Bang. sampai ke Maria. Oh, Iya, Maria berarti saya abang pelajari. sudah Kristen sekarang bang? Mereka nggak nerima. Karena soal terima tidak terima itu urusan Tuhan Yesus. Intinya penginjilan telah sampai ke otak abang-abang. Kalau saya nggak bang, karena Injil itu hanya di Yesus, bukan nggak ada di Matius, Markus bang. Kami meyakini itu bang. Oh gitu bang ya? Iya, karena Injil itu bukan buku, Mm-mm. bukan. Injil itu yang apa yang diucapkan oleh Yesus. Nah, contoh begini bang ya, ini saya sering ulang-ulang. Al-Quran, Quran bang. Yang buku itu bukan Quran itu. Bukan, tapi yang ada di akal otak kita, yang ada di hati kita kan. Contoh ini bang ya. Ini saya membaca Al-Quran ya. Saya tidak lihat tulisan bang, ya kan? Al-Fatihah atau Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Inilah Quran ini bang yang saya bacakan ini. Saya tidak lihat buku itu bang. Buku tulisan itu enggak, itu bukan Quran itu. Yang saya bacakan ini tadi bang, inilah, itu kalam Allah, dia tidak berbentuk. Jadi kalam Allah itu kalau di Kristen salah pemaknaannya. Ketika, ya memang dari perkataan Tuhan ya, Nabi Isa itu dari perkataan Tuhan. Tetapi perkataannya itu menjadi sesuatu. Sesuatu itulah ciptaan. Kalau Al-Quran bukan, dia bukan ciptaan karena dia tidak menjadi sesuatu. Dia hanya sebatas sampai di kalbu aja bang. Nah dari kalbu itu baru ditulis ke buku itu. Nah kalau mushaf itu ciptaan manusia itu. Manusia yang membuat, bukan membuat. Nah kalau Yesus, kalam Allah yang menjadi sesuatu, itu ciptaan. Ketika Allah ingin menjadikan sesuatu, kun fayakun, dia berfirman. Jadilah sesuatu. Itulah Nabi Isa alaihissalam. Kalau Al-Quran tidak bang, dia hanya sebatas kalam. Dia nggak menjadi sesuatu. Paham nggak bang? Paham. Begitu dia. Kalau ini kan berarti abang menjadikan Yesus, Tuhan Yesus dengan Nabi Isa kita perumpamakan sama ya. Walaupun dalam keimanan kita kami samakan berbeda dulu lah. nih, ya kan? Kita samakan. Cuma kita anggap sama ya. Malah menurutku Nabi Isa memiliki otoritas yang lebih tinggi daripada Yesus ke dalam Quran kalau begitu. Kalau mau disandingkan, Iya, kalau mau disandingkan. di mana itu tertingginya? Nah, kalau di dalam kekristenan, mukjizat yang diberikan
dari Bapa di sorga kepada Tuhan Yesus itu sebatas menghidupkan yang mati, menyembuhkan yang buta, dan lain-lain sebagainya. Tapi di dalam Islam, Nabi Isa memiliki sifat yang hanya dimiliki oleh Sang Pencipta, Bang, yaitu menciptakan. Membuat. Dia bukan menciptakan, membuat. Dia menciptakan, Bang. Kalau membuat, itu hanya berbentuk tubuh atau raga. Begini Bang, definisi menciptakan dengan membuat berbeda. Pemahaman Islam, kalau menciptakan itu dari material yang tidak ada, non material menjadi sesuatu. Kalau membuat bahannya ada. Ya, ketika Nabi Isa alaihissalam dia membuat burung dari itu, ada bahannya, tanah. Berarti sudah ada ciptaan duluan, yaitu tanah. Ya, Gitu Bang. tanahnya sudah ada. Tanah sudah ada, sama. Tapi apakah rohnya sudah ada? Sabar dulu, gampang itu, gampang. Nanti kita bahas itu. Dari Nabi Ibrahim, Ibrahim, dia potong burung, dia bagi 4 burung, tak hilang barang, bisa nyatu. Nah, kalau mujizat Bang, walaupun jangankan untuk kayak bangkitkan orang mati, membuat bumi pun aja, membuat bumi lagi. Tapi kalau itu mujizat, kami tetap biasa aja. Apa salahnya Tuhan memberikan kuasa kepada nabinya, utusannya, kamu buat bumi supaya orang percaya kepada saya? Bisa. Tapi kami biasa aja, mujizat berarti ada entitas tertinggi yang memberikan itu. Contoh, tidak masuk di akal nalar kita bagaimana Nabi Musa diberikan mujizat Allah membelah laut. Kedahsyatan apa Betul itu? sekali, betul. Betul gak? Betul. Jadi tapi kami mah biasa aja yang begitu Bang. Ya kan, Nabi Isa alaihissalam apapun dia Bang, mau bisa apapun, mau bisa bikin matahari 5, 10, nggak ada urusan bagi kami, mujizat. Betul ya Jose? Betul. Karena kita melihat dia bisa membuat burung dari sebongkah tanah kan. Jadi dari hal itu aja kita bisa berasumsi dia bisa menciptakan berbagai hal kan. Iya. Nah, walaupun memang berbagai hal itu tidak dia ciptakan, tapi kita nggak mengambil asumsi dari penciptaan burung itu oleh dia. Makanya kita tahu mana dulu mujizat itu apa, supaya kita tidak berlebihan. Paham Betul. nggak, Bang? Cuman Itu. punya sebuah kespesialan loh Bang di dalam keislaman, bahwasanya Nabi Isa ini sangat berbeda dengan seluruh nabi yang ada, karena dia adalah kalimatullah. Kalimatullah itu ya, yang keliru lagi nanti itu. Allah menciptakan sesuatu dengan kalimatullah. Gimana itu? Menciptakan sesuatu, Nabi Adam alaihissalam diciptakan dari kalimatnya. Dalam Al-Quran kami menciptakan Nabi Isa sama dengan penciptaan Nabi Musa, sama kalimatnya. Betul, cuman jangan salah Bang. Dari kedua 25 nabi dalam Islam, nabi besar yang ada di dalam agama Islam, satu nabi tersebut setiap ucapannya mewakili Allah. Semua nabi lah, mana aneh-aneh Abang. Kalau semua nabi yang lain Bang, kalau misalnya Nabi Musa, itu Allah yang berfirman langsung kepadanya. Sedangkan Nabi Isa, Allah tidak berfirman kepadanya Bang. Nah, coba saya tarik ke Al-Quran, saya tarik ke Bible. Segala firman yang engkau berikan kepadaku, berarti Yesus hanya menerima firman. 17:8. Yesus ini bukan menerima firman sih Bang. Loh, Dia itulah firman. nah bagaimana Yohanes 17:8? Sebab segala firman yang engkau berikan kepadaku telah kuterima dan kusampaikan kepada mereka, agar mereka benar-benar percaya bahwa aku datang daripadamu dan engkaulah yang mengutus aku. Penerima firman dia Bang. Betul, dia menerima. Nah, Pertanyaannya kan yang dia menerima itu apakah dalam bentuk Yesus? perkataan Abangku. Iya, firman itu kan perkataan kan. Apakah perkataan itu dia terima di saat dia sudah menjadi seorang Yesus?
Ya Atau dia betul pastilah. menjadi Yesus? Pastilah, dari mana dia mau tahu bang kalau tidak ada penyampaian. Manusia ini kan berkembang. Yesus itu kan dari kecil bang. Dari kecil, masa dari bayi dia sudah menerima firman? Nggak mungkin. Pastilah dia nanti mungkin sudah usia di saat Tuhan ini sudah melihat, oh sudah wajar ini kita berikan risalah. Nah, diturunkanlah melalui kolbunya, melalui apa nggak tahu. Kalau kami kan ada 2 pewahyuan itu bang, ada 3 macam kan. Dari bisikan kalbu. Bisikan kalbu ini seperti ini bang. Contoh kita lihat sebuah makanan, ya, dalam hati kita sudah berkata enak banget ini makanan. Nah, ini kalbu yang berbicara bang. Nah seperti itu. Bagaimana Nabi Isa mau tahu kalau tidak ada pesan dari Tuhan? Nah, ini kamu ajarkan ini. Jangan mencuri, contoh kan. Nah, ini kan ada pesan, message yang disampaikan oleh Tuhan. Kapan Tuhan memberikan message kepadanya, Bang? Ya kan supaya message itu disampaikan kepada manusia lagi. Betul. Tapi kan saya anggap omongan Abang ini Yesus mendapatkan firman nih atau perintah dari Tuhan. Kapan dia mendapatkannya? Melalui siapa? Nah Apakah itu yang Tuhan tidak langsung ke diceritakan di bumi? Bible. Nggak diceritakan. Iya. Karena di dalam iman kami kekristenan, Bang, firman itu berwujud Yesus. Itu yang kami imanin. Nah rancunya nanti bang, yang jadi firman itu Tuhan sendiri atau perkataan Tuhan? Perkataan Tuhan, Bang. Nah perkataan Tuhan, apakah perkataan ini berwujud? Berwujud itu firman. Nah, Jadi coba. dari awal permulaan pembentukan alam semesta, Tuhan telah menciptakan firman, Bang. Nah, Apakah firman Tuhan itu- bekerja? Tuhan tidak, firman Nah, bekerja. yang bekerja siapa? Firman. Firman, berarti firman aja yang bekerja. Atas Apakah perintah firman itu Tuhan. adalah sosok? Dibilang sosok, dia kita boleh katakan Roh Kudus lah. Ah ini rancu. Hmm. Rancu. Kalau Rancu Islam gimana? sangat mudah bang. Ketika Tuhan ingin menciptakan sesuatu, dia tinggal berkata, mengutus malaikatnya. Aku ingin seumpama nih menciptakan apa, makanya dia melibatkan makhluknya di situ untuk bekerja. Dia cuma mengatakan, saya bikin ini jadilah, jadi tak bekerjalah makhluk semua. Kalau Para malaikat sangat simpel. iya, cuman itu juga menjadi rancu. Kalau di dalam Islam yang saya pahamin, firman dari keislaman itu diturunkan dari malaikat. Berarti ucapan Allah di bawah level malaikat. Karena malaikat yang mengantarkannya. Sedangkan di dalam kami kekristenan, Bang, Tuhan menciptakan firman. Firman ini boleh kita katakan sebagai ya asisten Tuhan lah. Di sinilah Atau salahnya. sekretaris Tuhan. Cuman firman berada di atas malaikat, Bang. Kok firman Dia atas bisa malaikat? memerintahkan kepada malaikat. Nah ini di sini rancunya. Coba bagaimana Anda menjelaskan ketika Gabriel menemui Maria? Kata Maria, Maria kamu akan mengandung dan kamu akan mengandung seorang anak laki-laki ya, seorang anak ya, dan berilah nama dia Yesus. Yang dibawa oleh Gabriel ini apa? Perintah dari firman. Perintah dari firman. Firman memberikan perintah kepada Gabriel untuk memberitahukan Cuman, kepada Maria. Kan firman belum berbentuk wujud. Tunggu, perkataan Gabriel ini apa? Kamu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Yap. Ini apa ini yang dibawa ini? Kata-kata ini apa ini? Maksudnya? Gabriel kan berkata, kamu akan mengandung dan melahirkan anak. Ini perintah siapa ini? Gabriel ini mengatakan kepada Maria. Siapa yang perintahkan berkata begitu? Semua pasti dari sang sumber, Bang. Nah, Pasti. Cuman kan sang sumber
sang sumber itu dia maha segalanya. Begini Bukan Abang, dia bukan yang mengerjakan itu, nggak tapi ke situ. firman yang memberitakan kepada malaikat. Dan malaikat memberitakan kepada Bunda Maria. Tidak begitu Bang. Gini loh. Jadi Ini kan yang keimanan, dibawa, Bang, ya. dengarkan dulu Bang. Gini loh. Tuhan. Contoh ini saya analogi sederhana lah, nggak usah jauh-jauh. Gabriel, sini. Oh, siap komandan kata dia kan. Nah, ada apa? Ada tugas. Ah, siap. Tolong atau begini, kamu ketemu dengan Maria yang ada di bumi. Apa yang saya akan katakan, Tuhan? Contoh, gitu kita bahasa biasa Ya. aja lah kau, ya kan? Biar cepat dipahami. Sampaikan kepada dia bahwa dia akan mengandung, ya kan? Dia akan mengandung seorang anak laki-laki. Nah, ini kan ini yang diucapkan ini kan adalah firman yang diucapkan kepada Gabriel. Nah, kan begitu. Bukan langsung Tuhan yang langsung firman gitu. Enggak, perkataan inilah yang diterima oleh Gabriel, diterima. Nah, ya kan? Lalu Gabriel membawa perkataan itu kepada Maria. Nah, yang dibawa oleh Gabriel ini adalah perkataan Tuhan, pesan yang dibawa kepada Maria. Gabriel menyampaikan firman itu. Nah, Maria, kamu akan mengandung. Oh, terus bagaimana kata Maria? Begini. Oh, apa kata Gabriel? Udah, lu nggak usah takut. Ini ada kerjaan Tuhanmu. Ah, maka disitulah bekerjalah dia. Kun fayakun, jadilah barang itu kan. Nah, udah, mengandunglah dia. Jadi yang ada di dalam rahim Maria itu hasil daripada Tuhan berfirman. Jadi firman itu Bang, pertama dia kata sifat. Karena sifat Tuhan itu kan menjadikan sesuatu. Sifat dulu dia di situ Bang, kata sifat. Lalu masuk kepada fase kata kerja. Kata kerjanya ketika dia sudah mengeluarkan kata-kata tadi, sampaikan kepada Maria. Ah, ini sudah masuk ke fase kata kerja. Nah, lalu dari hasil kata kerja itu masuklah kata benda, itulah jadi Yesus. Jadi 3 fase. Kata sifat, sewaktu belum diucapkan dia kan Tuhan kan ini salah satu sifatnya itu kan menciptakan itu kan. Nah, Betul. untuk menciptakan segala sesuatu dia berfirman, dia berkata. Tuhan itu salah satu sifatnya ya maha dalam segala hal. Nah, untuk menjadikan sesuatu dia berfirman, betul? Nah, firmannya ini masuk ke dalam fase kata kerja yang disampaikan kepada malaikat. Lalu malaikat bekerja turun ke bawah. Jadilah Isa Al-Masih. Nah, ini kata kerja di situ, kata benda. 3 fase, Nah, Bang. ini betul. Nah, ini coba saya berandai-andai Nah, sama coba abang Abang ya. gimana coba? Ini kan tadi abang kasih seperti presiden ya. Nah, saya pakai analogi yang sama seperti abang. Presiden yang ada di dalam kekristenan yang kita sebut seperti Bapa di sorga itu hanya duduk di sebuah tahta. Dia tidak Ya. bergerak, dia tidak berjalan, dia tidak kesemana. Nah, tapi ada satu sosok yang selalu menyampaikan pesan dia. Dan sosok ini adalah yang dia percaya karena dia yang menciptakan sosok ini. Nah, anggaplah kita ngomong presidennya Prabowo. Sosok ini adalah Letkol Teddy atau Kolonel Teddy. Seluruh menteri semua tidak bisa menemui Prabowo. Mereka hanya bisa menemui Letkol Teddy. Nah, Presiden Prabowo memberi perintah kepada Letkol Teddy. Nah, kamu tolong perintahkan dulu Menteri Perdagangan itu ya, Menteri Ekonomi itu penting ini. Nah, bilang aja perintahnya dari aku. Ini surat perintahnya distempel oleh Presiden. Jepret. Nah, perintah ini dibawa oleh Kolonel Teddy. Nah, menemui menterinya. Ini ada perintah dari Presiden. Kalian kerjakan. Nah, di dalam kekristenan, Kolonel Teddy itulah firman. Sama aja dengan malaikat, Bang. Bang gimana, Bang ini? Beda, Bang. Kan malaikat itu menteri.
Gimana begini? Nah terus Malaikat itu kan menteri. yang melakukan pekerjaan siapa? Yang melakukan pekerjaan kan di bawahnya bang, pejabatnya, gubernurnya, dan sebagainya. Jadi menteri kita anggap sebagai malaikat. Menteri Oh. malaikat. Oke. Ah, Kalau berarti Dedi kita kata-kata anggap di sini firman. agak rancu bang, agak rancu. Kalau perkataan itu adalah sosok, rancu bang. Bagaimana kita mengakal sehat? Saya berkata-kata dengan abang sekarang ini berhadapan muka ini loh. Nah, iya kan? Ini berhadapan muka. Kita berhadapan aja deh. Saya berkata, Bang Kusedar, apakah perkataan saya ini sosok? Kan enggak. Lah itu kan langsung masuk ke kuping abang. Enggak ada sosok di situ. Nah, abang lagi berkata kepada saya, nggak ada sosok di situ, nggak ada. Nah kalau abang masukkan sosok di situ berarti ada orang kedua lagi. Kalau Itu tidak ada sosok di rancu. situ bang, boleh saya bertanya, apa maksud daripada Nabi Isa itu sebagai kalimatullah? Ya kalimatullah dengan perkataan kan jadilah. Nah ini contoh lihat bang ya, penciptaan Nabi Isa sama dengan penciptaan Nabi Adam, ya tidak melalui proses apa tadi itu Pembuahan lah. pembuahan. Ah itu aja intinya bang, tidak melepas pembuahan. Kami sampai di situ aja. Nah waktu Nabi Isa itu sama dengan di Bible, Jibril mendatangi Maryam, menyampaikan Yang memberi pesan. perintah kepada Jibril siapa bang? Tuhan langsung. Tuhan langsung. Dipanggil lah Jibril tadi. Jibril sini. Siap bos. Kan begitu tadi saya analoginya. Oke. Nah begitu. Dengan kuasa Tuhan diberi kuasa nih sama si Jibril nih. Pokoknya saya mau begini. Cukup saya katakan kun fayakun. Ya kan. Bekerjalah Jibril atau malaikatnya. Jadi barang itu. Nah, jadi Terus kenapa sesuatu. Nabi Isa bisa jadi kalimatullah itu bang? Iya kan dia berkata tadi. Jadilah. Iya, cuman kan pada akhirnya setelah beliau menjadi nabi, beliau tidak turun wahyu seperti terjadi kepada Nabi Muhammad. Wahyu diturunkan dari malaikat terus menerus, dan di Nabi Isa tidak ada lagi pewahyuan. Apa yang keluar dari mulutnya itulah wahyu. Tetap aja bangku ada tetap ada. Bagaimana dia mau menyampaikan sesuatu kalau tidak ada ajaran? Apa yang dia mau sampaikan? Kalau Nabi Isa tidak menyampaikan pesan dari Bapa, berarti Tuhan sendiri. Isa jadi Tuhan, itulah yang ada di Kristen. Kalau Nah. Isa menjadi Tuhan, itu malah kacau bang. Loh, kalau begitu siapa yang menyampaikan wahyu kepada Isa? Nah, makanya di dalam iman kekristenan kami ini, bang, firman itu berbentuk, bang. Kita ngomong Itulah seperti salahnya roh. di situ, Bang. Ya. Berarti perintah yang dilakukan oleh Yesus bukan atas dasar Bapa, tapi di dalil sendiri Yesus penerima firman. Nah, itu di situ beloknya di situ, Bang. Kalau kami tidak. Makanya saya katakan tadi, ketika dia mulai mungkin masukin walau alam, kita tidak tahu proses pewahyuannya kan. Ya. Nah, pasti adalah bisikan. Nggak mungkin dia berkata sendiri. Dia kan berkata, aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri, kan begitu. Iya. Ya kan? Memang ada hal-hal rancu di situ juga memang. Cuman Iya. balik lagi kan, segala sesuatu, apalagi yang bersifat kepada keimanan dan keilahian, dipaksakan untuk nyambung ke logika, susah nyambung, bang. Harus nyambung. Kayak tadi saya cerita tadi, Bang, nyambung logika saya. Nyambung. Ketika Tuhan ingin di menjadikan, logika abang nyambung, cuman di logika saya nggak nyambung. iya, karena di mindset abang, Yesus itu adalah sang firman itu sendiri. Dibuang itu dulu. Kita main urutannya. Kita main urut dulu. Nanti akan ketemu, Bang. Akan ketemu. Ketika Tuhan ingin menjadikan nabinya, ya, ini rencana Tuhan, nih kan, tidak melalui proses pembuahan, ya kan, atau bagaimana. Ini juga akan menjadi pelajaran bagi manusia pada saat itu kan.
Nah, ada pertanyaan yang paling krusial yang nggak bisa dijawab teman Kristen. Bagaimana caranya Maria bisa lolos dari hukuman orang-orang Yahudi terhadap dirinya yang tuduhannya adalah Yesus hasil anak zina? Bagaimana bisa lolos? Nah, ini nggak bisa dijawab. Bagaimana bisa lolos sampai usia sekian? Sementara Yahudi hukumnya jelas. Lahir di luar, tidak ada bapak atau orang tua, ya selesai barang itu. Ya, karena dia Iya kan? hasil zina Itu kan. hasil zina. Bagaimana dia bisa lolos? Kan Dibikinlah, Wahyudi pada saat itu kan memegang teguh dibikinlah hukum Taurat. cerita. Ada suaminya Yosef. Dibuatlah cerita itu, bang. Sebenarnya Lukas cuma cerita, bang. Tidak ada kejadiannya. Bagaimana mungkin orang sudah, kalau dia menikah, berarti Yosef ini menikahi orang yang sudah, si Yosef ini menikahi orang yang sudah hamil duluan. Nah, kan begitu. Jadi nggak masuk di nalar, bang. Untuk menutupi, memang betul untuk menutupi kasus hukum daripada Yahudi. Tapi kalau dilihat alurnya, lucu juga. Belum menikah, masih tunangan, sudah hamil. Ya kan? Bagaimana ini? Yahudi, jangankan itu, bang. Orang haid aja dipisahkan dari rumah. Apalagi soal begitu. Kalau Al-Quran jelas dia. Jadi pada saat dia kecil, disitulah diajari, diberikan firman, diajari oleh Tuhan, malaikat. Kalau ada yang nanya, kamu jangan berbicara, biarlah bayi ini akan berbicara. Bicara dia. Logis. Apapun yang Tuhan inginkan bisa aja terjadi. Ya kan? Tapi logis. Nah, loloslah barang itu. Lolos. Hiduplah dia. Anaknya yang mengkonfirmasi sendiri. Anaknya yang konfirmasi. Iya. Kalau Bible nggak bisa konfirmasi, bang. Inilah makanya kalau Bible ya bertumpu kepada malaikat Gabriel dalam hal penyelamatan mereka kan. Kalau di Quran Nabi Isa dari sejak dilahirkan juga sudah bisa berbicara kan. iya, cuman menyelamatkannya ini loh dari hukuman Yahudi Maria. Gimana caranya? Anak hasil zina loh. Hati-hati. supaya talk show ini semakin menegangkan, bang. Kita bikin to be continue. Ya, Iya. soalnya mata saya sudah sayu, bang. Iya. Itu Ya, jadi besok-besok PR, kita bang. lanjut lagi. Ya. Sedikit bang, sedikit saya menambahkan. Oh, siapa Izin, Daniel? boleh kan bang? Silakan Pak Daniel. Bagaimana caranya Maria bisa lolos dari hukuman Yahudi, bang? Silakan. Oke, saya izin pamit dulu semua ya, ngantuk. Oh, Tapi silakan, bagus. sebelum ke situ bang, Ya, lanjut. kayaknya Jibril dengan Gabrielnya itu agak berbeda. Kenapa saya bilang begitu? Di dalam Alkitab dia menyebutkan nama Yesus, sementara Jibril di Al-Quran itu menyatakan namanya Isa. Apakah Jibril dan Gabriel itu beda atau bagaimana? Baik, bukan nama, Pak. Kita tidak ke situ karena Nabi Isa kalau kita tarik ke Aramnya Isho Mesia, masuk ke Ibrani Yeshua Mesia. Terus masuk kemana? Yesus dari mana? Yesus itu kan Yunani, Pak. Jadi saya juga agak rancu itu. Kenapa ada Yesus? Mana ada Yesus orang-orang Yahudi khusus, Bang? Nggak ada dia. Dia kan Yeshua Mesia. Tapi bukan itu permasalahannya, Bang, tadi. Bagaimana Maria bisa lolos dari hukum rajam adat istiadat Yahudi sampai bisa Yesus ini bisa selamat sampai usia 33 tahun. Itu, Bang, pertanyaannya. Saya pikir kan di Alkitab
itu dituliskan dia bertunangan dan menikah dengan Yusuf. Belum kawin kan? Dinikahkan. Belum. Nikah, Bang. Coba. Belum Bang, bertunangan. Di saat Maria sudah hamil, Yusuf itu bertunangan. Nah, orang-orang sekitar sudah tahulah Maria sudah hamil duluan. Makanya di situ Yusuf ingin menceraikannya. Tetapi datang malaikat datang. Nah, kan begitu. Walaupun dia menceraikan tapi rancu juga karena masih dalam bertunangan, belum kawin, belum nikah. Ah, begitu Bang kisahnya. Coba aja dibaca. Iya, begini Bang. Kenapa saya berkesimpulan dinikahkan? Pertama bertunangan untuk menghindari hukum adat istiadat Yahudi, maka harus menikah. Maka itulah yang harus dilakukan untuk tidak mendapati tidak dikenakan hukum tersebut. Kemudian alur ceritanya ketika Kaisar yang membuat sensus lah, anggap begitu. Nah, mereka sendiri juga mencatatkan itu dalam sensus itu. Setelah mendapatkan itu, ada niat dari sang kaisar atau sang raja untuk membunuh bayi yang sudah dinubuatkan. Nah, jadi mereka keluar dari itu menuju ke Mesir. Nah, lalu ceritanya seperti menghilang, dan mereka kembali lagi. Nah, disitulah mulai perjalanannya. Hilang, baru kembali lagi. Kapan nikahnya? Nah, sebelum pencatatan sensus yang dilakukan oleh Kaisar, siapa namanya itu ya? Herodes, bukan Kaisar, tapi penguasa di kota itu Herodes. Nah, jadi semua dicatatkan. Nah, kemudian pelarian itu terjadi. Di sini Bang, sebelum lahir, sebelum nikah itu Maria kan sudah sempat ke Elizabeth, ya kan? Elizabeth itu kan ibunya Yohanes kan? Iya. Nah, di sini sebelum lahir. Nah, di sini dia sudah hamil. Nah, perkawinannya belum, ya kan? Belum. Nah, ini artinya bagi orang-orang Yahudi, bahkan di kitab-kitab Yahudi itu Yesus itu dituduh anak hasil zina, makanya mereka nggak menerima. Kalau kita lihat kejadiannya kan, tapi kalau di Islam jelas, dia kan di saat dia masih kecil, dia sudah berkata, bisa diberikan mujizat, mengatakan kepada orang-orang atas tuduhan dia anak haram kan, makanya lolos barang itu kan. Nah, ini yang saya pertanyakan, ini bagaimana caranya di Bible ini menjelaskan itu, sementara dia belum nikah Bang, belum nikah, sudah hamil. Nah, ini dulu sebelum kelahirannya kan, kalau kelahirannya kan oke lah, aman kan, aman karena sudah ada Yusuf di situ sebagai mungkin sudah menikah. Cuman tuduhan terhadap hasil zina ini bagaimana yang dari awalnya gitu loh. Nah, itu. Jadi begini Bang, kalau kita ambil dari kitab Perjanjian Lama,
saya nggak bilang kan kisah ini dibandingkan kepada Yesus. Mungkin abang bisa baca dulu tentang Hosea. Nah, tetapi sekali lagi bukan saya nggak katakan nubuat, tapi hal ini punya hubungan dengan apa yang akan terjadi ke depannya. Nah, abang bisa baca dulu di Hosea, dia disuruh untuk menikahi. Nah, mungkin abang kan bisa gali dalam di situ. Nah, Hosea kenapa? berapa bang? Hosea berapa? Dibaca saja dari Hosea dari awal, abang supaya bisa memahami. Waduh. Karena begini bang, Hosea ini kan nabi. Nah, nabi ini dia diperintahkan untuk menikahi perempuan yang dianggap bersundal. Maaf. Nah, itulah dia harus menikahi itu. Nah, inilah yang terjadi di Nah, kalau setahu saya Hosea itu banyak bercerita tentang Israel bang. Setahu saya gitu loh. Kalau kita berbicara di Hosea, dia tidak berbicara tentang sosok siapa gitu loh. Dia berbicara tentang Israel itu. Contoh di Hosea 1:2, 1:1, coba membaca itu kan. Cuman kalau orang salah memaknai salah itu. Hosea itu maksudnya ditujukan kepada orang-orang Israel. Kalau baca Hosea itu bang. Nah, saya tidak menemukan kalau kita lari ke PL nggak mungkin lah bang. Yahudi aja menolak Yesus sebagai Mesias, kok memasukkan nubuatannya ke kitabnya, kan nggak mungkin. Begitu, walaupun mereka mengingkari kalau memang teman-teman Kristen mengakui bahwa itu nubuatannya dia, Nah, sementara orang-orang Yudaism sendiri yang punya kitab itu tidak mengakui kan gitu. Tapi disoki lah, bukan itu permasalahannya bang. Yang permasalahannya tadi ini bagaimana Yesus bisa selamat dari fitnahan, dari tuduhan bahwa dia adalah hasil anak zina. Ini permasalahannya bang. Di situ dia. Sama bang, artiannya tentunya ketika kita menelaah apa yang terjadi dengan hukum adat istiadat Yahudi, maka hal ini pasti akan mendapatkan hukuman. Tentunya bapaknya Maria pun sebagai tokoh juga ya dalam orang-orang Yahudi. Dia memahami betul bagaimana. Makanya saya bilang tadi, setelah bertunangan, mereka melakukan pernikahan. Nah, itu kenapa saya bilang tadi dicatatkan. Di mana itu pernikahannya juga. itu bang? Di mana pernikahannya itu? Di mana pernikahannya? Begini bang, ini disembunyikan karena apa? Kalau itu diketahui, maka tetap saja hukum rajam itu akan menimpa. Maka ini tidak disebarkan. Tidak disebarkan. Artiannya ketika di masanya di waktu itu, kalau ini diketahui, maka Maria akan mendapati hukuman rajam. Lebih parah Sesuai lagi dengan kalau nggak adat diketahui istiadat. bang. Lebih parah lagi. Itu maka saya bilang tadi, ditambah dengan perintah Herodes untuk membunuh bayi yang di bawah umur 2 tahun. Maka mereka melarikan diri dari tanah tersebut menuju ke Mesir. Disitulah hilang sedikit, ya saya anggap ada kehilangan cerita tentang Yesus. Nah, mulainya kembali lagi cerita itu ketika Yesus kembali lagi bersama Yusuf dan Maria, kembali lagi. Nah, di situ bermulai lagi cerita. Proses itu kan tidak panjang bang, tidak panjang proses itu. Saya tidak membawa ke Herodes itu sendiri. Yang saya pertanyakan, bagaimana caranya Maria Yesus ini
bisa lolos dari tuduhan bahwa Yesus ini adalah hasil anak zina? Itu pertanyaannya, Bang. Tentang Herodes apa ya, bukan itu permasalahannya, Bang. Karena hukum adat Yahudi, ya bagaimanapun juga mau dia datang lagi kalau memang sudah itu kan sudah dicap gitu. Tidak bakal Yesus itu akan diterima. Tidak mungkin lah dia diterima. Makanya hilang kisah itu di usia. Hilang, Bang. Anak zina. Anak yang- zina, tahu nggak, Bang? Anak zina itu Saya hukum paham, Yahudi saya paham. 10 turunan dia tidak akan bisa masuk ke bait suci, Bang. 10 Iya, turunan. iya. Anak Itu loh. zina itu diketahui kapan, Bang? Karena begini, ketika abang menyembunyikan sesuatu hal kejadian, tentunya saya saat ini tidak mengetahuinya. Kapan itu akan diketahui? Ketika itu sudah dibukakan oleh abang sendiri. Artiannya begini, bagaimana orang-orang di situ mengetahui ini anak zina, Yesus ini anak zina di masanya. Nah, tapi setelah itu diketahui kitab keluar, dia berasal dari Roh Kudus. Nah, disitulah masuk pemikiran ini anak zina. Gini loh, Bang, bagaimana orang-orang sekitar masyarakat mau percaya ini anak dari Roh Kudus apa, Bang? Sementara memang dia sudah dicap bahwa dia adalah anak hasil zina. Sementara kitab yang abang bilang itu kan sudah berlalu sekian puluh tahun, baru muncul kitab itu yang menjelaskan, ya kan? Yang menjelaskan tentang dia. Itu pun sudah terangkat, Yesus sudah terangkat, baru datang kitab menjelaskan. Nah, sebelum itu menjelaskan kepada orang-orang yang ada pada saat itu bahwa Yesus ini adalah anak hasil zina. Ini bagaimana Yesus itu bisa terlepas gitu loh, terlepas dari tuduhan itu. Ini kalau kita berbicara kitab, belum ada, kitab itu belum ada. Kalau mau ditarik dari Torah, PL, mereka nggak yakin, mereka nggak percaya itu, nggak ada itu. Kalau orang Yahudi sudah percaya dengan nubuatan tentang Yesus, pastilah dia akan diterima sebagai Mesias. Ya kan, jangankan sebagai guru, jangankan sebagai Mesias, sebagai apa aja ditolak sama mereka kan. Nah itu, kecuali Torah ataupun kitab-kitab sebelumnya itu mereka yakini bahwa memang Yesus ini dinubuatkan gitu loh, dinubuatkan, tapi mereka kan nggak percaya. Nah, itu loh, Pak. Bagaimana bisa lolos Yesus ini, bisa lolos sampai usia 33 tahun, sementara dia tuduhan orang Yahudi adalah dia hasil dari zina. Dia sebagai rabi nggak mungkin, dia sebagai guru nggak mungkin, karena dia adalah anak hasil zina. Bagaimana bisa? Nah ini, Jadi Bang. ini Silakan. pertama Maria, bapaknya Maria, mungkin abang juga udah tahu kan bapaknya Maria ini siapa. Nah, artiannya bapaknya Maria ini kan seorang tokoh, bilanglah kalau saya bilang kan tokoh agama, ya orang yang sangat dihormati. Tentunya itu yang saya bilang tadi, saya kurang, artinya kalau mata saya ada di situ bisa melihat kenyataannya. Sekali lagi kita hanya memprediksi apa yang terjadi. Jadi ketika dia bertunangan, nah, maka kita menyimpulkan, saya menyimpulkan ini ada pernikahan, dilanjutkan dengan pernikahan. Nah, ketika Herodes melakukan sensus, nah, mereka mencatatkan, nah, bayi umur 2 tahun itu harus dibunuh. Maka mereka melarikan diri. Nah, maksud saya, ketika
yang ditanyakan abang tadi, bagaimana mereka? Maka saya bilang tadi, pernikahan itulah antara Yusuf dan Maria dilakukan dan tertutup dirahasiakan. Prediksi saya. Kenapa? Karena kalau diketahui maka akan timbul hal-hal yang lain. Nah, itu prediksi Tambah saya. parah lagi bang, kalau diprediksinya begitu asumsi, ini kan asumsi tapi nggak apa-apa. Lebih parah lagi kalau tidak ada pemberitahuan ke masyarakat bahwa dia sudah menikah, berarti sepanjang hidupnya dia tidak menikah. Itu bang, lebih parah kalau bang bawa ke situ. Kalau iya seharusnya dinetralisir, dinikahkan. Dinikahkan, oke lah, persinahannya sudah lewat, tapi sudah dinikahkan, aman berarti kan? Nah, Ya, bang, kan di ada Yahudi juga itu, di apa ya, sabar dulu bang. Di Yahudi itu lebih parah lagi, abang bilang, kalau orang tuanya Maria itu orang terpandang, lebih parah lagi. Berarti masyarakat di sana makin tidak yakin lagi dengan orang tuanya Maria, jadi lebih parah. ada sebutan Yesus anak tukang kayu. Nah, Yusuf ini memang tukang kayu. Jadi itu kenapa saya menyimpulkan kejadian yang terjadi kepada Yesus itu Yusuf setelah bertunangan dinikahkan. Itu dia. Di mana tertulis itu dinikahkan bang? Di mana tertulis? Sekali lagi, itu memang tidak dituliskan dalam Alkitab. Artinya ada. kita dalam menelaah, dalam meneliti, kenapa Yesus disebut anak tukang kayu? Siapa anak tukang kayu? Yusuf itu. Bukan itu Yosef, bang, nggak lari ke Yusuf. Mau Yusuf anak tukang kayu, mau raja nggak ke situ bang. Nggak ke situ dia, nggak ke situ larinya. Begitu bangku, makanya lebih relevan. Karena memang begini Al-Quran. Bang, pertanyaan abang tadi kan semua itu tidak tertulis, artinya tidak dituliskan di dalam Alkitab, tidak dituliskan juga di dalam Al-Quran. Apakah Maria menikah? Tentunya tidak Nggak ada. diceritakan seperti itu. Nggak ada bang, dia suci dia bang. Nggak ada. Kalau abang kan, kalau di sini kan ada Yusuf. Oke lah, dia sudah menikah sebelum melahirkan. Berarti sudah menikah, berarti sudah bisa satu rumah, ya kan? Masa dalam satu rumah nggak ada. Nah berarti orang-orang sudah tahu, ya kan? Orang-orang sudah tahu karena waktu hamil dia di rumah pastilah di rumahnya kan. Begitu. Nah masa orang nggak tahu? Kalau dia memang sudah menikah berarti sudah satu rumah dong. Ya, waktu lahirnya Yesus pun Yusuf bersama dengan Maria ya. Sebelum Dan di lahir. situ, Sebelum lahir. Sesudah lahir. Sebelum lahirnya. Dia kan di palungan. Dia di palungan. Iya nanti. Nah, di situ Itu juga gampang itu. ada malaikat Gabriel. Ya nanti tuh kalau setelah lahiran kan dia ke penginapan dulu, penginapan penuh baru dia ke itu juga agak rancu. Kenapa? Bukan setelah lahiran, Bang. Sebelum lahiran. Masa dia mau lahiran. Iya, masa dia mau lahiran. Dilahirkan di palungan. Ya, yang rancunya lagi di sini dari penginapan, iya kan? Dia nyari penginapan nih. Iya kan? Di situ di penginapan tidak ada tempat, penuh katanya kan? Penuh. Baru larilah dia ke, nggak tahu lah di rumahnya kali ya. Ada palungan ataukah memang di kandang domba.
Tapi apakah seperti itu? Nah, jangan salah, Maria ini orang tuanya orang terpandang. Orang terpandang. Ngapain nggak sampai ke penginapan segala? Itu apa? Kan gitu, Pak. Ataukah palungan ini adanya di kamar Maria? Tapi nggak mungkin juga ngapain palungan ada di kamar. Nah, kalau palungan ada di luar. Benar nggak Bang Inspirasi? Betul, di kandang. Apakah sehina itu? Gitu loh. Sementara Maria ini kan orang tuanya orang terpandang. Begitu Bagus. Lanjut dulu Bang Inspirasi. Labu suki kaluru kah? Ya. Ngali. Lanjut. Betul. Orang terpandang itu. Itu kan Bunda Maria kan dia dari keturunan Lewi, abangku. Iya, Iya, bapaknya itu kayak makasih bapaknya itu tokoh ya terpandang, tokoh agama lah bilang. Iya, begitu. imam dia. Iya, betul. Gitu. Cuman itu sih yang menjadi salah satu pertanyaan juga kan. Berbeda kalau konsep yang ada di agama Islam, abangku, di mana Al-Quran mengkonfirmasi gitu bahwasanya yang mengkonfirmasi itu adalah anaknya, yaitu Nabi Isa alaihissalam. Ia diberikan mukjizat ketika masih umur-umur ayunan, gitu kan, masih dalam penyusui gitu loh. Itu diberikan mukjizat untuk bisa berbicara, gitu, bisa Ya, berbicara tentunya untuk bisa menghindari tuduhan-tuduhan bahwasanya iya. Iya, tentunya begini Bang. Hukum Yahudi ketika diketahui saat itu juga, maka saat itu juga hukum itu akan berlaku. Artiannya, sebelum dia melahirkan, bila diketahui entah di umur 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, apalagi sampai 9 bulan, dengan posisi perut yang sudah membesar, kan pasti akan diketahui. Maka hukum itu juga berlaku langsung. Nah, makanya saya bilang tadi, bapaknya ini tokoh yang sebagai imam, dia mengetahui bagaimana caranya untuk melepaskan hukum kepada anak perempuannya. Cara-caranya seperti apa? Nah, itu dia Bang. Karena kalau diketahui itu langsung diseret, rajam terus. Nah, artiannya bagaimana menyembunyikan hal itu? Nah, tentunya sang bapak Maria ini sebagai seorang imam, dia harus mencari cara yang lebih tepat agar ini bisa berjalan. Anaknya ini, anak perempuannya ini tidak mendapati hukuman dari adat istiadat orang Yahudi. Nah, maka saya bilang tadi, kalau kita memakai diksi yang saya nggak bilang diksi ya, tapi menyatakan argumennya abang tadi, yang abang nyatakan, bagaimana menyembunyikan perut yang besar untuk tidak diketahui. Karena kalau tapi bisa rancu di situ, bisa rancu di situ saja, sedikit saja. Kalau diketahui itu langsung detik itu juga akan terjadi upaya-upaya hukum Yahudi, adat istiadat Yahudi itu diberlakukan kepada Maria. Maka perlu ada cara. Ya, maaf. Tentunya waktu kemarin saya coba untuk mendalami. Kalau saya di posisi itu sebagai orang tua perempuan, apa yang harus saya lakukan? Ya kitalah. Apa yang kita harus lakukan untuk
memperbaiki situasi itu, untuk bukan memperbaiki ya, mencari solusi untuk itu. Nah, sebagai orang tua dan kita ini imam, karena kalau kita salah, jelas bukan hanya anak, tapi bapaknya pun kena. Apa solusi untuk kita yang harus kita lakukan untuk anak perempuan kita bila hal itu terjadi? Dan bapaknya ini orang yang saya pikir bukan hanya sebagai jabatan imam, tapi memang kelakuannya, hidupnya memang bersungguh-sungguh di hadapan yang Maha Kuasa. Maka sekali lagi saya menyimpulkan ada upaya yang harus dilakukan oleh bapaknya dan Tuhan meridhoinya sehingga semuanya berjalan dengan baik sampai lahirnya. Dan ketika Herodes mendapatkan kabar bayi yang di bawah umur 2 tahun itu harus dibunuh, nah itu pun ada upaya lagi. Nah, maka saya bilang tadi cerita itu mengandung banyak makna. Nah, maka saya bilang tadi tidak sebuah kejadian yang berdiri sendiri, tidak. Contohnya bagaimana dulu Musa untuk menghindari bayi-bayi yang harus dibunuh di masa Musa, dia pun harus ditaruh ke air, dihanyutkan supaya tidak didapati oleh pasukan Mesir untuk dibunuh. Dan itu tuh, maka saya bilang itu terjadi lagi. Maka saya tidak berdiri sendiri kejadian-kejadian ini. Dari mulai awal itu punya kaitan sampai yang terjadi kepada Yesus. Maka saya bilang tadi tidak semudah yang mau kita tafsirkan. Kenapa saya tadi bilangkan ke Hosea? Karena memang kesimpulan saya ketika meneliti ini, memang Maria bukan sebagai perempuan sundal, tetapi dia akan disematkan seperti itu karena dia tidak melakukan hal perzinahan, tapi karena memang ini datang dari Tuhan, maka dia harus menderita menjadi seseorang yang akan disebut menjadi penzina. Nah, itu maka saya bilang tadi tidak semudah yang kita mau jabarkan. Nah, maka ada rantaian kejadian-kejadian di masa yang sebelumnya, bahkan jauh sebelumnya, sudah menggambarkan hal tersebut. Terus poinnya apa tuh? Dari tadi Nggak nggak ada dapat poinnya, Bang. Nggak ada poin. Dan saya nggak minta poin. Saya kan hanya Yang penting bunyi aja Pak ya. menceritakan gitu, menceritakan saja. Iya. Ya, Udah betul apa-apa Pak, bunyi. sambil kita santai-santai ya Pak ya. Kita santai-santai Pak. Kalau Iya. Bapak, iya Pak, salam kenal Pak ya. Bapak dari Kristen mana Pak? Host izin masuk sedikit ya. Masuk, Bang Udi. Kayaknya dari segi bahasa Bapak ini adalah seorang pendeta nih, luar biasa karena bahasanya tata rapi. Tapi Bukan, seperti kompas Bang. rusak. Saya bukan pendeta. Malu saya dibilang pendeta. Nggak apa-apa Pak. Tapi ngomongnya Bapak itu dia teratur. Cuma seperti itu kompas rusak. Nggak tahu arah kemana. Maklum Pak. Iya Pak. Kalau Bapak dari Kristen mana Pak? Protestan atau Katolik atau? Saya bukan Kristen. Saya bukan Protestan. Saya bukan Katolik. Saya bukan Protestan. Saya bukan Katolik. Saya bukan Katolik. Saya bukan Protestan. Saya bukan Katolik. Saya bukan Katolik. Saya bukan Protestan. Saya bukan Katolik. Saya bukan Katolik. Saya bukan Protestan. Saya bukan Katolik. 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 Saya bukan K
di KTP dan dilahirkan dari orang tua yang protes. Protes, ya. Tapi itu Bapak, ini Pak, maaf ya kita ganti topik ya. Bapak meyakini bahwa Yesus itu Tuhan, itu pembelajaran dari mana itu Pak? Awalnya itu memang dogma ya, pembelajaran dari gereja. Awalnya. Kenapa saya mengatakan awal? Karena kan waktu kita terlahir sebagai Kristen tentunya bukan di zaman-zaman apa ya, yang di masa ya sedikit dari kejadian. Tentunya di saat Bapak, ini kita ngikutin aja. iya, apakah Bapak tidak pengen mencari tahu? Maksudnya berpikirlah yang luas begitu kan, bahwa di mana kan, mungkin dulu Pak, saya mau tanya, apakah Bapak sudah pernah baca Bible dari Kejadian sampai Wahyu Pak? Ya sudah, maka tadi saya bisa Sudah. ceritakan Hosea, Iya. Musa. Ketika Bapak membaca dari Kejadian sampai Wahyu, ada ndak pengajaran Yesus tentang Tritunggal Pak? Untuk Tritunggal memang tidak ada tertulis. Tidak ada tertulis. Kalau tidak ada tertulis begitu, apakah Bapak tidak pengen cari tahu? Sudah Bang, sudah. Sudah. Apa yang Bapak temukan dari cari tahu itu Pak? Bahkan kalau kita baca Pak ya, kalau kita baca dengan betul-betul akal sehat dan kita memahami ya, ternyata di situ Yesus punya Tuhan. Makanya mari sama-sama kita ngobrol santai sambil ngopi. Siapa Tuhan menurut Yesus? Tapi percaya enggak Pak Daniel kalau Yesus itu punya Tuhan? Yesus punya Tuhan. Iya, Dia punya Bapa. Berarti percaya? Iya, dia punya Bapa. Percaya Bang Rudi. Ya, baik. Apakah menurut Pak Daniel ini Yesus sama Bapa itu derajatnya sama atau tidak? Saya membilangkan sama karena dia sendiri yang mengatakan Bapa dan aku adalah satu. Wah, itu bisa-bisa rokok habis, Pak. Warung masih tutup di sini kalau kita haji. Itu Ada Indomaret, Alfamart, bisa pesan Gojek. Bisa dipesan Bang. Apakah Gojek. ketika Bapak mengutip aku dan Bapak adalah satu, Bapak sudah pernah baca satu perikop itu, Pak? Sudah. Apa poin yang Bapak dapat dari aku dan Bapak adalah satu? Iya, aku dan Bapak yang satu ya, dia dari situ gitu, dia dari Bapak itu. Memang akhir zaman ya, zaman akhir lucu-lucu. Itu kan aku dan Bapak adalah satu, itu kan dalam satu pengajaran, dalam satu pekerjaan. Saya Kalau kita baca tambahkan dari sedikit ayat Bang. sebelumnya, Pak. Dia juga menyatakan, akulah jalan kebenaran Ya, dan hidup. betul. Tidak ada Betul, Pak. yang datang kepada Bapa kalau Iya, tidak Pak. melalui aku. Betul sekali, itu betul sekali. Saya tidak memungkiri itu. Bahkan Yesus mengatakan, tidak ada seorang pun yang sampai ke kerajaan surga Bapa tanpa melalui aku. Dan itu saya percaya. Akulah jalan dan kebenaran hidup. Barang siapa yang percaya kepadaku, maka akan memperoleh hidup yang kekal. Nah, kalau menurut Yesus, untuk mendapatkan hidup yang kekal ini seperti apa, Pak? Kalau menurut Paulus kita tahu, Paulus mengatakan percaya Yesus dengan mulutmu sebagai Tuhan, maka kamu akan selamat. Tapi yang ditanyakan di sini, percaya Yesus pengen dipercaya sebagai bagaimana untuk memperoleh hidup yang kekal itu menurut Yesus, Pak. Bukan menurut Kristen, bukan menurut pendeta, bukan menurut Paulus, tapi menurut Yesus. Gimana syaratnya itu, Pak? Apakah Bapak tahu? Ya, percaya kepada dia, menerima dia, dan dia hidup
di dalam kita, dalam saya misalnya, selama orang yang percaya, maka orang yang percaya tersebut mendapatkan janjinya langsung. Bukan itu, Pak. Ya Allah ya Rabbi. Yesus mengatakan barang siapa yang percaya kepadaku akan memperoleh hidup yang kekal. Syarat untuk memperoleh hidup yang kekal menurut Yesus seperti apa, Pak? Tadi kan Bapak udah bilang barang siapa yang percaya. Iya, percaya sebagai apa? Dan memperoleh hidup yang kekal menurut Yesus itu sebagai apa? Bagaimana caranya? Kan ada di Bible Bapak. Percaya kalau Bapa dan aku adalah satu. Satu apa mereka, Pak? Itulah yang dikatakan Yesus. Nah, Iya, satu apa Bapak mereka? tanya, Satu apa? Bapak tanya sama Yesus, bahwa satu apa? Suruh saya tanya sama Yesus. Ya Allah. Ini Pak, Yesus mengatakan untuk barang siapa yang percaya kepadaku akan memperoleh hidup yang kekal. Hidup yang kekal menurut Yesus itu ada di Yohanes 17:3. Inilah hidup yang kekal itu, mengenal engkau satu-satunya Tuhan yang benar dan mengenal aku Yesus Kristus yang telah engkau utus. Coba Bapak buka lanjut sampai Yohanes 17:8 di situ, Pak. Iya. Yesus pengen dipercaya sebagai apa? Iya, maka itu saya bilang tadi, ketika Bapak menyimpulkan Bapa dan aku adalah satu. Itu dalam satu pengajaran, Pak, dalam satu misi, dalam satu Itu Yesus yang mengatakan, Pak. Iya, saya tahu ayat itu. Aku dan Bapa adalah satu. Itu satu dalam pengajaran, satu dalam misi bagaimana agar menyelamatkan domba-domba yang tersesat ini. Di Ulangan 18:18 itu, di situ Bapak mengatakan apa? Yahweh mengatakan apa? Di Yohanes 10 ayat 30. Iya, saya tahu itu. Dia Bapak sudah hanya baca menyatakan, dia hanya mengatakan Bapa dan aku adalah satu. Tidak ada dalam pengajaran, tidak ada dalam hal yang lain-lain. Bapa dan aku adalah satu. Maka apa yang harus kita pahami dari hal itu? Apalagi yang harus kita tafsirkan, Pak? Bukan kita tafsirkan, Pak. Kita baca sebelumnya. Katanya tidak boleh potong-potong ayat nih. Itu tidak salah. Yang dibilang Pak Daniel tidak salah. Kalau baca dari 30. Kalau baca dari 22, satu perikop sampai di 35, jelas di situ apa poinnya. Nih, Pak. Saya rasa Bapak ini kan paham ya, kita baca. Tidak lama kemudian tibalah hari raya Pentasbian Bait Allah di Yerusalem. Ketika itu musim dingin. Dan Yesus berjalan-jalan di Bait Allah di Sarambi Salomo. Maka orang-orang Yahudi mengelilingi dia dan berkata kepadanya, berapa lama lagi engkau membiarkan kami hidup dalam kebimbangan? Jikalau engkau Mesias, katakanlah terus terang kepada kami. Nah, Yesus menjawab mereka, aku telah mengatakan kepada kamu, tetapi kamu tidak percaya pekerjaan-pekerjaan yang kulakukan dalam nama Bapakku. Itulah yang memberikan kesaksian tentang aku. Nah, kesaksian tentang apa? Tentang Yesus itu adalah utusan Sang Bapa, utusan Tuhan Sang Mesias. Tetapi kamu tidak percaya karena kamu tidak termasuk domba-dombaku. Domba-dombaku mendengar suaraku dan aku mengenal mereka. Dan mereka mengingat aku. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka. Ya, dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka. Dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Bapakku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun. Ini kan Yesus katakan, Bapakku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun. Dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Aku dan Bapa adalah satu. Yaitu satu apa? Satu ini tadi, Pak. Makanya baca dari atas, Pak. Begitu. Kan sudah Bapak baca itu.
Iya, masa Bapak baca ini saja Bapak tidak bisa memahami? Kalau Bapak mengatakan aku dan Bapak adalah satu, Bapak mengutip ini. Yohanes 10:30 ya. Mana? Yohanes. Coba, aku dan Bapak adalah satu. Menurut Bapak dalam satu apa ini coba? Coba saya tanya sama Bapak, pemahaman Bapak aku dan Bapak adalah satu dalam satu apa? Satu kos-kosan, satu tongkrongan, atau satu kakak, atau satu apa coba? Menurut Bapak? Ya. Begini Pak, kalau misalnya Bapak di ayat yang ke atas yang Bapak baca tadi, sesungguhnya kalau Bapak percaya, maka Bapak akan memahami, karena sekali lagi di situ sudah jelas Tidak, saya tanya dituliskan. seperti ini saya. Yang Aku dan mendengar, Bapak aku adalah mengenal mereka. Nah, karena mereka mendengar suaraku. Nah, tadi kan udah Iya, jelas aku Bapak tanya sama bacakan kan. Bapak. Iya, saya tanya sama Bapak kan. Ini pemahaman Bapak tentang Yohanes 10:30 ini seperti apa? Kalau pemahaman saya di Yohanes 10:30 itu aku dan Bapak adalah satu, itu dalam satu misi, satu pekerjaan yang mau menyelamatkan domba-domba tadi. Begitu. Nah, kalau pemahaman Bapak ayat ini seperti apa? Yohanes 10:30 aku dan Bapak adalah satu ini. Satu dalam cinta, atau satu dalam tubuh, atau satu dalam apa begitu Pak? Coba. Atau satu kesatuan. Ya, ya Bapa yang disebut Sang Pencipta, ya dialah Yesus itu. Oke, kalau Berarti- dia yang Yesus itu Pak. Berarti Bang Loding, Lanjut. menurut Bang Daniel ini Bapak itu adalah Yesus itu sendiri. Nah, kalau Bapak ini adalah Yesus sendiri, gimana ini Pak? Bapak mau lari kemana ini? Coba Bapak baca sendiri. Yesus hamba Tuhan. Nah, siapa yang Tuhan? Yesus juga. Nggak ada. Yesus dan Bapak semuanya hamba Tuhan di situ. Ya. Coba. Jadi gini, Coba. coba kita mulai dari Yohanes 1. Oh, Yohanes 1. Kita ikutlah. Tapi ini bagaimana? Ini sudah bisa Bapak simpulkan ini. Yesus hamba Tuhan, berarti Tuhannya siapa ini? Hah? Pak? Ya, Ini, Yesus hamba Tuhan, berarti Tuhannya siapa ini, Pak? izin Bang, ada banyak orang di sini dekat saya. Kurang enak saya nih. Ganti pemain. Kurang enak saya nih. Ada beberapa orang Muslim. Saya kurang enak. Bang. Iya, Pak. Nggak Biasa apa-apa, kan? aman abangku, aman. Bukan di samping saya. Kurang enak saja dia. Oh iya. Padahal bisa Bapak bisi-bisi loh, atau Bapak tapping di bawah saja. Saya udah bisik-bisik. Tapping saja di bawah, enggak apa-apa. Di bawah itu tapping biar semua lihat. Aku dan Yesus hamba Tuhan, berarti yang Tuhan siapa? Coba Bapak tapping di bawah. Yang Tuhan itu Allah. Atau mungkin begini, yang Tuhan siapa, yang hamba siapa. Mungkin begitu ya Pastor Roding ya. Iya, yang Tuhan Iya. siapa, yang hamba siapa? Coba Bapak bacakan dulu. Tidak, ini dulu perikopnya. Kan kita satu perikop. Dari perikopnya kan sudah tahu. Berarti konteks Iya. ini menceritakan seorang hamba. Coba dibacakan dulu Pak. Jadi ini Pak, Dibacakan dulu aja Pak. Pak, kita pelayanan 24 jam loh Pak, tanpa perpuluhan nih. Coba Pak. Jangan perpuluhan, terlalu sedikit, peratusan aja. Tidak Pak, harus itu. Mailaki 3 nomor 2, bawalah persembahan persepuluhan perbendarahan ke rumah Tuhan. Ujilah aku dan akan kuhubungkan tingkap-tingkap berkahmu.
Itulah, itu kan ke rumah Tuhan, ini ke rumah TikTok. Bukan masalahnya kita belum tahu Tuhannya yang mana, Pak. Coba Dibaca dulu dong. Berat. Gara-gara Yang di perikop ini 3 pendeta mualaf. Gara-gara Berat. Ini kalau kita tidak selesaikan di sini, Pak. Ini kalau kita tidak selesaikan di sini, Pak. gagal pelayanan. Ya, ini kalau kita tidak selesaikan di sini dulu baru kita lanjut ke bawah, Pak. Ini ibaratnya orang buta Bapak lepas di tengah-tengah kota Jakarta itu, Pak. Tidak tahu arahnya kemana, Pak. Pokoknya kalau iman Kristen itu baru menyamakan Yesus dengan Allah. Tidak ketemu. Dibaca dulu. Dibaca. Oke, ya sudah kita ikut ya karena ini pelayanan ya. Tolong ya. Oke, jangan lupa ngopi. Sabar, kita ngopi. Iya. Oh, Pak Bos.